Biasa. Ibu Odilia itu ke-mute ya? Oke. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mengikuti seminar murid yang sejati ya. Tentunya dari bab 1 dan bab berikutnya ya sampai akhirnya sampai bab sekarang adalah bab yang kelima. Nah, masih ingat nggak bab 1 itu tentang apa? Halo? Shalom. Panggilan seorang murid. Aha. Terus yang kedua tentang Relasi dan persaudaraan seorang murid. benar. Ketiga, hidup dan teladan seorang murid. Minggu kemarin tentang Ujian seorang murid. ujian seorang murid. Dan saat ini tentang bimbingan seorang murid. Nah, kita akan dibimbing menjadi seorang murid yang benar-benar menjadi murid yang sejati. Amin. Amin. Sasarannya untuk bab yang kelima ini adalah menghayati makna dan pentingnya bimbingan seorang murid. Kita juga harus mengenal macam-macam bimbingan seorang murid. Sabda Tuhan mengatakan, Amsal 3, kita ambil dari Amsal 3, bab 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu sabdanya. Terus ada lagi diambil dari 2 Timotius 3, ayat 16-17. Siapa yang mau bantu baca? Halo? Halo? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita dapat tadi? Bahwa kita itu sebenarnya sudah dipersiapkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Surat cinta Tuhan ini kalau kita baca setiap hari, akan membuat kita suatu rema dalam kehidupan kita. Kita sekarang melangkah ke prinsip dalam menerima bimbingan Allah. Saya agak cepat ya, mungkin karena waktunya juga terbatas. Prinsip dalam menerima bimbingan Allah itu pertama, kerinduan akan kehendak Allah. Seperti halnya Yesus melakukan sesuatu itu menurut kehendak Bapa. Jika kita ingin menyerupai Dia, maka harus juga ada keinginan atau kerinduan untuk melakukan yang dikehendaki Bapa untuk kita. Jadi itu yang prinsip dalam menerima bimbingan Allah, yaitu kerinduan akan kehendak Allah. Bagaimana kita merasakan rindu akan bimbingan Allah. Kita harus mencontoh dengan Yesus sendiri. Yesus aja melakukan sesuatu itu menurut kehendak Bapa. Jika kita ingin menyerupai Dia, maka harus juga ada keinginan atau kerinduan untuk melakukan yang dikehendaki Bapa untuk kita. Yang kedua, kerinduan akan kekudusan dan kerelaan meninggalkan jalan kita.
Kita bisa ambil di Matius 16, bab 16 ayatnya ke-24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti aku. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk yang kedua ini, kerinduan dan kekudusan dan kerelaan meninggal jalan. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid ialah menyangkal diri kita. Kita mungkin dulu ambisi, punya keinginan, impian yang kita miliki sebelumnya, dan sebagainya. Sehingga merupakan suatu kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus meninggalkan jalan kita itu. Tapi kita harus mengikuti jalan Tuhan. Menjaga kekudusan. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Kita harus ingat itu. Yang ketiga adalah ketergantungan kepada Allah. Kita tahu semua bagaimana kita harus tergantung kepada Allah. Kita bahkan tidak tahu bagaimana hidup kita ini, tapi harus tergantung pada Allah. Bila kita mempercayai Allah, Dia akan menghindarkan kita dari ketergantungan pada diri sendiri. Allah ingin mempertahankan kita dalam keadaan tergantung padanya. Jadi Allah itu rindu kalau kita tergantung pada Tuhan. Tidak dengan tergantung pada diri sendiri. Kalau orang Jawa seenake dhewe. Nah, tapi kita harus bisa tergantung kepada Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Allah mempunyai rencana untuk hidup kita. Dia punya rencana banyak sekali buat bangsa kita. Kita tidak pernah dapat mengetahui bimbingannya sebelum kita menjadi tergantung padanya. Tapi kalau kita sudah tergantung padanya, Allah tidak akan membawa kita kemanapun kecuali jika kita mau mempercayainya. Allah akan membawa kita ke jalannya. Berikutnya, Bapak dan Ibu. Untuk berikutnya, silakan di ini. Nah, macam-macam atau metode bimbingan Allah. Itu yang pertama adalah Roh Kudus. Kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 26 ya. Dan doa yang terbuka akan karunia Roh Kudus agar semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Contohnya karunia discernment. Saya akan terusin lagi tentang Roh Kudus ini. Sebentar ya, Pak. Dasar dari pertumbuhan iman adalah kuasa Roh Kudus. Dialah roh kebenaran saat seorang murid mulai jatuh, kembali dalam kegelapan dosa. Roh penghiburan saat seorang murid sedih dan mengalami penderitaan. Roh penasehat dia saat mengalami masalah hidupnya. Roh peneguhan saat muridnya ragu, mengalami kekhawatiran. Maka untuk dapat menghayati kuasa Roh Kudus, seorang murid perlu setia dalam hidup doa, agar ia semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini pasti pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kondisi kita kepepet, dalam kondisi kita posisinya tidak berdaya. Hanya Tuhanlah penolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong kita. Dan ini juga pernah terjadi dalam kehidupan saya. Yang baru-baru ini kena COVID ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong saya. Dalam kondisi kesendirian ini, saya tetap pegang tangan Yesus lewat doa, lewat permohonan setiap malam. Tapi benar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong saya. Kedua adalah firman Allah.
Jadi kan firman Allah adalah surat cinta Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bersandar akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, slide-nya Pak, maaf, tentang firman Tuhan. Yang B. Ya, kita bisa ambil di Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 32. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan sendiri mengingatkan kita agar kita tetap hidup dalam firman-Nya. Kita benar-benar adalah murid Tuhan. Sudahkah Bapak dan Ibu tiap hari membuka surat cinta Tuhan? Entah itu mengikuti seperti gereja yang punya ya, firman harian ya, atau mungkin dengan cara yang lain. Mungkin mau baca dari awal sampai akhirnya sampai tamat. Tapi kita harus mengikuti aturan juga ya. Aturan gereja gimana, kalau kita punya cara lagi, itu sih nggak apa-apa. Yang penting menguatkan iman kita. Tetap dalam firman-Nya. Seorang murid itu perlu hidup terus-menerus di dalam firman. Di dalam Yesus sendiri, seperti tubuh yang membutuhkan makanan. Maka pertumbuhan rohani membutuhkan makanan rohani, yaitu apa? Yaitu firman Allah. Kita akan diperkaya secara rohani melalui bacaan firman harian yang telah ditentukan oleh gereja, dan juga melalui buku-buku tafsir kitab suci. Menurut sudut pandang iman Katolik, maka membaca firman secara teratur itu perlu menjadi kebiasaan dari seorang murid. Mari kita ingin menjadi murid yang baik, kita buka surat cinta Tuhan. Membaca firman dalam kitab suci tidaklah sama membaca seperti koran atau buku novel. Ayat-ayat dalam kitab suci itulah adalah surat cinta Allah sendiri pada manusia. Kemudian kita ibarat yang berikutnya adalah mengetahui kebenaran. Slide berikutnya Bapak. Tadi kan tetap dalam firman Tuhan dengan baca secara teratur seperti Lectio Divina, kita bisa menghayatinya, terus kita bisa merenungkannya, dan kita berdoa. Kita dengan cara mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran firman Allah bukan hanya sekedar teori atau perasaan, tapi juga melalui pengalaman dalam hidup sehari-hari. Lewat pengalaman sehari kita, ditegur, dikuatkan, dihibur, diingatkan oleh sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu membimbing murid untuk menjalankan hidup dengan cara yang baru. Dan penuh dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Kalau kita mengalami suatu masalah, bila kita sering membaca firman Tuhan, kita tidak akan putus asa. Kita ada semacam kita semacam dicas gitu. Kita mengalami masalah, tapi kita tidak takut, kita tenang. Kalau kita hidup dalam Tuhan, rajin menjawab firman-Nya. Ketakutan memang ada, tapi ketakutan itu tidak akan besar karena kita sering membaca surat cinta Tuhan. Tuhan ada, Tuhan menyertai, dan sebagainya. Yang ketiga, mengalami kemerdekaan oleh kebenaran, mengalami kebebasan batin. Mengalami kemerdekaan oleh kebenaran. Seorang murid itu mampu meresapkan kebenaran firman. Akan mengalami kebebasan batinnya. Dalam suatu yang paling sulit, sekalipun ia akan melihat dalam terang kasih-Nya. Kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, putus asa, godaan,
iri hati, kekecewaan, tak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami ini, Bapak dan Ibu. Saat saya mengalami, saya harus keluar dari perusahaan itu. Jujur, kaget, karena kami tidak tahu kesalahannya apa. Tapi ternyata itu adalah suatu fitnah. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika ini jalanmu, Engkau akan beri aku tempat yang lebih baik, yang bisa membuat aku bertahan hidup. Di sini saya seorang diri. Saya merasa suatu kekuatan yang luar biasa itu datang dari dalam, dan itu saya percaya itu dari Roh Kudus. Dan tidak lama, dalam usia saya yang 50 tahun, kalau ngelamar pekerjaan 50 tahun, pasti dilirik pun enggak kan? Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk saya dapat bekerja di tempat lain dan tempatnya juga lebih nyaman. Itulah suatu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita akan mengalami suatu kemerdekaan oleh kebenaran. Kebebasan batin kita tidak terganggu dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, putus asa. Orang pasti putus asa kalau udah melakukan suatu proteksi kesehatan sudah cukup ya, bahwa kita tutup pakai masker, kita jaga mau masuk aja kita semprot dan sebagainya, itu yang saya lakukan. Tapi apa? Aku masih kena COVID. Tapi apakah aku putus asa? Tidak. Aku punya Tuhan. Jadi kalau kita semakin sering membaca surat cintanya, kita akan terus percaya. Tuhan izinkan hal itu terjadi, tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan itu ada lagunya, toh. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagu ini juga menjadikan suatu kekuatan buat kita. Tuhan selalu menyertai kita. Setiap ada masalah, selalu ingat lagu itu. Tuhan pasti tolong saya. Berikutnya, kita sampai ke yang ke C, tradisi dan maksud. Ini sudah pernah dibahas ya di bab 2. Ini relasi dan persaudaraan seorang murid. Di bab 2 ada ya. Di sini mengajar tentang kuasa, mengajar gereja, kuasa mengajar gereja. Jadi maksudnya gereja itu mengajarin kita begini loh. Ada kekayaan iman gereja Katolik dalam bimbingan murid. Nah, di sini tradisi dan maksud itu telah dibahas sebelumnya di dalam bab 2 melalui relasi dan persaudaraan seorang murid. Sumber iman dalam gereja Katolik bukan hanya melalui firman Allah dalam kitab suci, tapi juga melalui tradisi suci dan magisterium. Keduanya merupakan kekayaan iman dari gereja Katolik dalam bimbingan para murid. Berikutnya adalah berbagai bimbingan lainnya. Yang D, Pak. Yang D. Halo. Berbagai bimbingan lainnya. Keadaan yang dialami. Allah menggunakan setiap kenyataan dan keadaan yang kita alami untuk apa? Untuk menyatakan bimbingannya. Manusia telah diberi akal budi untuk menilai keadaan yang sedang dihadapi. Namun, hal ini tidak mencukupi. Kita perlu bertanya pada diri sendiri. Jika Allah mengalami hal ini, apa yang akan Ia lakukan? Apa maksud Allah mengizinkan saya untuk mengalaminya? Kejadian yang dialami mengadakan refleksi dalam doa, apa maksud Allah dalam peristiwa yang dialami. Contoh,
melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah saya mengalami kedamaian? Tetap atau pindah? Misalnya, dalam suatu kantor, memperkerjakan Anda, di mana Anda harus berbohong. Sementara Bapak dan Ibu tahu akan kebenaran firman Tuhan. Apakah saya tetap berada di tempat ini, maksudnya di tempat kerja itu, ataukah saya harus pindah? Biasanya itu akan berkecamuk dalam diri kita. Kita tidak akan tenang, dalam doa pun kita juga tidak tenang. Tapi kita butuh duit. Tapi apakah Allah akan memberikan kita tempat yang lebih baik? Ataukah ini merupakan cara Allah untuk merubah tempat itu untuk menjadi baik? Semua tergantung dari diri kita. Jika kita berani untuk bicara, apakah itu tidak boleh kita lakukan, ataukah itu harus kita hindarkan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan? Itu adalah kekuatan kita juga. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita minta pada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus pindah? Jika aku tidak pindah, tolong pimpin aku Tuhan untuk menjadi terang di tempat itu. Ini juga pernah terjadi dalam tempat di mana saya bekerja dulu. Dicontohkan dengan sesuatu yang harus berbohong. Bagaimana saya harus melakukannya? Saya seorang WL, saya juga sering nyanyi, saya harus seorang tim juga harus melakukan ucapan dengan jujur, tapi dalam pekerjaan saya harus berbohong. Dan itu sangat-sangat berkecamuk dalam diri kita dan diri saya. Saya terus bawa doa. Tapi puji Tuhan, lama-lama saya menangis sama Tuhan. Tolonglah Tuhan, jika Engkau memang menempatkan aku di sini, pimpin aku Tuhan untuk tidak melakukan ini. Aku ingin mengikuti sesuai dengan jalan-Mu. Puji Tuhan, itu semua bisa berubah. Kemudian, yang kedua, peneguhan profetis. Allah dapat membimbing muridnya melalui peneguhan profetis dari mereka yang mempunyai karunia. Dalam bernubuat yang telah dewasa secara iman, peneguhan profetis ini tetap memerlukan pertimbangan dari sumber lain, seperti firman Allah dan pandangan gereja. Jadi mendapat peneguhan dari mereka yang mempunyai karunia bernubuat, yang dewasa dalam iman, perlu bimbingan juga. Dari sumber lainnya seperti sabda Tuhan dan ajaran dari gereja. Yang ketiga, bimbingan rohani. Gembala umat dan awam yang dewasa dalam iman dapat juga menjadikan sarana penyalur bimbingan Allah. Misalnya kita dekat dengan pastor, ya, kita minta dibimbing, atau kita mungkin dekat dengan suster, kita minta dibimbing untuk rohani kita, agar kita semakin dalam menjalankan ibadah dengan benar, semakin dalam dapat memahami jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Berikutnya adalah kesalahan dalam mencari bimbingan Allah. Biasanya kita langsung menunjuk jari. Wah, ini nih ayat yang cocok. Atau kita pakai diundi ya. Nih cara yang cocok nih. Memilih ayat dalam kitab suci dengan menunjuk jari secara acak dari kitab suci. Ini adalah suatu kesalahan dalam mencari bimbingan Allah. Kemudian mengandalkan tanda-tanda. Ini ada bisa dibaca nanti di rumah di Hakim bab 6 ayat 36 sampai 40. Gideon meminta tanda kepada Tuhan dengan membentangkan guntingan bulu domba. Ya. Terus yang ketiga,
yaitu mengumpulkan pendapat. Mengumpulkan pendapat ini maksudnya mendapatkan bantuan untuk membuat suatu keputusan melalui pengumpulan pendapat dari banyak orang. Bukan cara yang tepat, karena itu bukanlah merupakan bimbingan Allah. Cara ini kadang justru membuat keraguan karena berbagai pendapat yang diterima. Terus yang keempat adalah melempar koin. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ya mengalami ini. Jadi dia melempar koin. Kalau yang keluar ini gambar, berarti kita harus begini. Nah, di dalam kisah para rasul memang hal ini dilakukan untuk menentukan kehendak Allah, yaitu pada waktu pemilihan pengganti Yudas di kisah 1 bab 26. Melempar koin dengan berdoa memohon petunjuk Allah terlebih dahulu. Saat itu memang merupakan kebiasaan dalam bangsa Yahudi. Namun saat ini para murid harus lebih mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadi tidak usah diulangin lagi, kita tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya adalah delegasi. Menunggu keputusan dengan mendelegasikan kepada orang lain. Kebiasaan untuk menunda ya. Keputusan yang harus diambil dan mendelegasinya kepada orang lain mencerminkan ketidakpercayaan diri. Kita harus melakukan sendiri dan percaya bahwa Roh Kudus itu akan membimbing kita. Kemudian kebiasaan dan tradisi mencari jalan yang mudah dengan mengulangi kebiasaan seakan sesuai kehendaknya. Nah, jadi kita sering mencari jalan yang mudah dengan mengulangi kebiasaan seakan-akan sebagai kehendaknya. Bukan Allah bisa mengubah apa saja. Kuasanya bekerja dalam banyak situasi yang berbeda. Jadi dia berusaha mencari jalan mudah dengan mengulangi kebiasaan seakan kebiasaan kehendaknya. Jadi mengulangi kepemimpinan yang dulu kayak gitu loh. Nah, sekarang kita ulangin yuk. Padahal itu bukan suatu kehendak Tuhan. Mengembangkan hikmat kebijaksanaan. Berikutnya. Kesaksian para imam, para orang kudus. Setiap murid tuh mempunyai seorang santa atau santo pelindung ya. Nama pelindung kita. Kayak saya Odilia. Apakah kita mengenal mereka dengan baik? Bagaimana kisah hidup rohaninya dengan teladan dan apa yang bisa dicontoh? Sikap, kata-kata, dan tindakan apa yang dapat diteladani? Jadi kita ada nama, misalnya Odilia, satunya juga Elizabeth. Kita sudah kenal belum dengan Odilia, Santa Odilia? Nah, saya sudah kenal belum dengan Santa Odilia? Kehidupannya itu bagaimana? Itu yang baik, kita pasti akan tiru. Tentunya itu adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah mempertajam pengenalan akan motivasi. Nah, motivasi yang salah akan membawa pada penilaian yang tidak tepat. Seorang anak muda dengan bersemangat menyatakan bahwa Allah memanggil dia untuk bergabung dalam suatu kursus rohani. Tapi sesungguhnya dia sedang jatuh hati pada seorang gadis. Nah, di buku ada seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan. Kita harus bisa mempertajam. Apakah itu benar dari Tuhan atau bukan? Tapi banyak yang disalahgunakan. Kemudian bersekutu dengan orang bijak. Dalam membuat suatu keputusan, ada baiknya untuk benar-benar menyaring nasihat dari berbagai pihak. Banyak yang memberi pendapat yang tampaknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, sesungguhnya mereka tidak mau mengambil resikonya untuk memberi saran dan bertentangan, atau mereka lebih
Dewasa secara iman merupakan langkah yang lebih bijaksana. Yang terakhir adalah doa sebagai sumber utama bimbingan Allah. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Saya ulang dari depan, mungkin ada sesuatu yang masih kurang jelas. Jadi, dalam bimbingan Allah ini ada suatu prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, kerinduan akan kehendak Allah. Yang kedua, kerinduan akan kekudusan dan kerelaan untuk meninggalkan jalan kita. Yang ketiga, ketergantungan pada Allah. Berbagai metodenya dalam bimbingan Allah, yaitu tentang Roh Kudus. Bagaimana kita dengan firman Tuhan? Apakah kita tetap dalam firman-Nya? Nah, tetap dalam firman-Nya berarti kita harus membaca setiap hari. Jadikan itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Jadi dalam setiap kehidupan, surat cinta yang kita baca setiap hari. Artinya kita dianjurkan untuk tidak jemu-jemu membaca firman Tuhan. Yang ketiga, mengetahui kebenaran. Kebenaran akan apa? Akan firman Allah. Bukan hanya sekedar teori atau perasaan, tapi juga melalui pengalaman dalam hidup sehari-hari. Sabda Tuhan itu membimbing murid untuk menjalani hidup dengan cara yang baru, penuh syukur, dan dengan sukacita. Mengalami kemerdekaan oleh kebenaran, mengalami kebebasan batin. Jadi kita tidak ada perasaan ragu lagi, kita tidak ada perasaan takut lagi, kalau kita sudah berpegang kepada firman Tuhan. Kemudian tradisi dan magnesium ini, tradisi ini di mana gereja sudah mengajarkan pada kita kekayaan gereja yang luar biasa sekali dan kita harus bisa mengikutinya. Dan yang terakhir adalah berbagai bimbingan lain, yaitu keadaan yang dialami. Terus peneguhan profetik dan bimbingan rohani. Keadaan yang dialami, Allah menggunakan sikap kenyataan dan keadaan yang kita alami itu untuk apa? Untuk menyatakan bimbingannya. Manusia telah diberi akal budi untuk menilai keadaan yang sedang dihadapi. Namun, hal ini tidaklah mencukupi. Kita perlu bertanya pada yang akan Dia lakukan. Apa maksud Allah mengizinkan saya untuk mengalami ini? Yang kedua, peneguhan profetis. Allah dapat membimbing murid-muridnya melalui peneguhan profetis dari mereka yang punya karunia dalam bernubuat. Mungkin dari Bapak dan Ibu dalam komunitas ada yang bisa bernubuat. Nah, kita juga harus bisa memahami Tuhan berbicara apa sih kepada dia. Yang ketiga, bimbingan rohani. Para bimbingannya dapat menjadi sarana. Ya, pastor, suster, yang ada di gereja, itu menjadikan suatu sarana buat kita dalam menyalurkan dari bimbingan Allah ini. Seorang murid yang baik sebaiknya mempunyai sarana bimbingan rohani yang dapat menguatkan panggilan dalam proses pemuridan ini. Jadi kita juga bisa bertanya pada pastor tentang apa yang kita alami. Kita sering sharing, kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat beliau, dikhotbahkan apa maksud khotbah itu. Jika kita sering sekali memperhatikan atau juga berkomunikasi sama beliau, itu juga merupakan suatu bimbingan buat kita. Dan kesalahan dalam mencari bimbingan Allah, kita pakai menunjuk jari, seperti yang saya jelaskan tadi, mengandalkan tanda-tanda. Nah, kita sudah harus hilangkan itu ya, mengumpulkan pendapat, melemparkan koin,
delegasi, kebiasaan, atau tradisi. Dan mengembangkan hikmat kebijaksanaannya bagaimana? Ya kesaksian iman para orang, kesaksian mereka bagaimana dalam kehidupan sehari-hari harus bisa menjadikan contoh buat kita. Mempertajam pengenalan akan motivasi dan bersekutu dengan orang bijak. Doa adalah sumber utama bagi bimbingan Allah. Itu yang dapat saya sampaikan dengan waktu yang cukup terbatas. Apakah ada langsung pertanyaan? Masuk ke suatu diskusi? Halo? Halo? Iya, pertanyaannya bisa di-share di sini, Bu, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, apakah saya menyadari bahwa Allah itu senantiasa membimbing saya selama ini? Dalam hal apakah Dia membimbing saya? Sudahkah saya bersyukur atas bimbingannya? Oke, pertanyaan 1 ada 3 ya. Apakah saya menyadari bahwa Allah itu senantiasa membimbing saya selama ini? Ya, apakah saya menyadari? Terus yang kedua, dalam hal apa Dia membimbing saya? Sudahkah saya bersyukur atas bimbingannya? Itu pertanyaan refleksi pribadi. Terus yang kedua, kita bisa diskusi kelompok juga. Bagaimana pengalaman iman yang Anda alami dan rasakan pada saat Allah membimbing Anda? Dalam bentuk apa bimbingan itu Anda rasakan? Dan apakah Anda mengikuti bimbingannya? Apa hasil dari melaksanakan bimbingan Allah itu? Oke. Terima kasih Ibu Odilia untuk Ya. pengajarannya pada malam hari ini. Ko Thomas, halo. Iya. Kok kita langsung bikin breakout room? Atau gimana? Iya, bentar saya lagi buat dulu nih. Ya, karena di sini ada 20. Ini kita ada 4 room tamu. kali ya. Ini ada tamu dari MKK, Pak Glenn. Apa-apa. Pak Glenn mau ikut breakout room apa enggak kan? Ini soalnya tamu doang, dia mau promosi sebenarnya. Ya. Oh, Iya, selamat malam Pak Thomas. Ya, saya ikut aja terserah Pak Thomas. Pasti saya ikut. Ikut-ikut aja ya. Kalau emang harus ikut nggak apa-apa. Berdiskusi. Ya. Oke. Iya. Bagaimana? Oh, sebentar. Oke, kita ada 4. Maaf, kayaknya kelempar. Bentar. Ini saya buka lagi roomnya. Aduh, hilang deh. Sebentar, tadi saya kelempar karena koneksinya lagi jelek tadi. Saya buat lagi ini. Tadi kelempar soalnya.
Oke, saya buka ya 4. Boleh kita bahas di sini. Halo, Yoni. Halo, Ci. Halo. Suaranya jauh sekali ya, Ci ya. Cek. Ya, mungkin kita bisa berbagi di sini, kita bisa langsung tanya jawab dengan Ibu Odilia, mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Odilia tadi, mungkin ada pertanyaan yang mau kita ajukan, dipersilakan ya teman-teman. Jadi pertanyaannya apa ya, Pak? Maaf Ibu, apakah bab 1, bab 2, bab 3 setiap akhir pewartaan itu tidak ada semacam kayak diskusi kelompok gitu? Ada. Ada. Jadi ya, tapi kita nggak selalu berupa diskusi kelompok, karena kalau kayak sekarang ini, saya lihat juga pesertanya nggak banyak, jadi kadang sometimes kita langsung tanya jawab dengan pengajarnya gitu. Malah waktu yang kita berikan untuk tanya jawab kadang over, Ibu. Oh, Gitu. Namun malam ini saya rasa juga kita lebih baik kita gunakan untuk tanya jawab. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, persilakan membuka kameranya lah ya. Pertanyaannya Kalau nggak diulang ada, nanti lagi, Pak. pertanyaannya ya tadi ada 2 ya. ya ini sebenarnya pertanyaannya bagus sekali ya. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa refleksi dengan pribadi kita, pribadi lepas pribadi ya. Apakah saya menyadari bahwa Allah itu senantiasa membimbing saya selama ini? Nah, tentu ada dong gejolak untuk, wah aku gini ya kan. Terus dalam hal ini apakah dia membimbing saya? Nah, apakah saya bersyukur atas bimbingannya? Jadi pertanyaan pertama, apakah saya menyadari? Nah, itu dulu. Apakah kita sadar sih kita dibimbing selama ini? Terus kemudian dalam hal apakah dia membimbing saya? Mungkin saat kita mengambil suatu keputusan dan sebagainya. Coba, pasti ada semacam kejadian, terus Anda sharingkan. Ini juga bisa menguatkan iman kita. Sudahkah saya bersyukur saat ada bimbingan itu? Padahal kalau misalnya kita sudah selesai, masalah sudah berakhir, itu ucapan syukurnya lupa, ya kan? Tapi saat ini lewat bab 5 ini tentang bimbingan seorang murid, kita bisa dikuatkan dengan sharing ini. Mari Bapak dan Ibu, siapa yang ada sharing tentang ini? Apakah saya menyadari bahwa Allah itu senantiasa membimbing saya selama ini? Ya, saya mau mulai, boleh ya? Boleh. Silakan, Ci. Saya mulai dulu. Apakah saya menyadari bahwa Allah senantiasa membimbing saya selama ini? Itu sangat saya sadari, terlebih di masa pandemi ini. Di awal-awal pandemi itu saya sempat drop. Artinya jadi semuanya harus dari rumah, terus melihat kanan kiri terpapar, terus dengar lagi keluarga yang meninggal di awal-awal ya, di awal-awal. Lalu membaca lagi WA grup yang isinya mengerikan semuanya. Itu saya sempat drop dan emosi saya itu cukup tinggi lah waktu itu. Lalu saat saya sedang gamang begitu, bukan tiba-tiba ya, tapi banyak share-sharean Zoom gitu ya,
istilahnya yang menguatkan apakah saya mau ikut atau saya terpuruk sendiri. Lalu saya mulai mencoba mengikuti setiap kegiatan Zoom yang waktu awal-awal itu temanya selalu tentang peneguhan di masa-masa corona, penghiburan di masa-masa corona. Terlebih waktu itu ada dari Paus tuh jam sekian tuh kita ikut acara doa dari sana langsung, terus doa rosario itu sangat-sangat membantu iman saya. Lalu dari situ saya terus refleksi sampai kapan saya harus saya berpikir lagi itu sampai kapan saya harus mengasihani diri sendiri gitu loh. Artinya dengan keadaan pandemi itu saya juga harus bangkit, artinya jangan terpuruk dengan pikiran-pikiran sendiri. Saya mulai mengikuti Zoom, kegiatan-kegiatan Zoom itu saya ikut-ikutin. Lama-lama saya berpikir ya kalau memang katanya harus begini ya saya akhirnya harus bisa berdamai dengan keadaan. Kalau dulu saya begitu ketakutan ya, kalau sekarang ini saya lebih enjoy menjalaninya. Dan saya masih bisa ikut pelayanan-pelayanan walaupun saya harus berangkat dari rumah. Puji Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara saya dan keluarga. Itu kalau pengalaman saya pribadi. Sudahkah saya bersyukur atas bimbingannya? Itu udah pasti. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Aduh Tuhan begitu banyaknya, bukan artinya saya mensyukuri orang-orang yang terpapar, enggak. Tapi saya bersyukur karena dalam masa pandemi ini pun saya tetap dipelihara sama Tuhan. Dalam keluarga, terus usaha masih dipelihara sama Tuhan. Malah kalau saya lihat kualitasnya lebih daripada sebelum masa pandemi. Artinya pokoknya saya melihat bahwa Tuhan tuh benar-benar menjaga keluarga saya. Itu yang saya rasakan dan saya syukuri setiap malam saya selalu bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan pada hari ini, besok dan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu Yani. Ada yang lain mungkin? Nggak kedengaran Bu suaranya. Ada yang lain? Ini untuk menguatkan iman kita, bagaimana kita bimbing menjadi seorang murid. Kita menyadari bahwa Allah itu senantiasa tapi ada dari 11 yang ada di sini yang masih murid. Atau mungkin dia Iya, terima kasih Cici udah memberikan refleksinya buat kita semua. Kita semua ya, saya rasa kita semua menyadari bahwa Allah itu senantiasa membimbing kita, terutama dalam masa pandemi. Iya, dan saya pada saat saya kena COVID sekeluarga, saya menjalaninya dengan enjoy karena kita saling support, gitu ya. Dan kami isoman di rumah itu kami enjoy jalaninnya karena ya itu saya bilang dipenuhi dengan kasih pada saat kami isoman gitu, seperti itu udah jelas banget bahwa Tuhan membimbing saya untuk kita break semuanya mungkin ya, untuk kita break semuanya dan kita benar-benar quality time di dalam rumah gitu ternyata. Itu yang tadinya kita sibuk masing-masing di dalam pekerjaan kita, online segala macam. Tuhan kasih seperti itu dan saya tidak ada masalah di situ. Tapi yang saya merasa problemnya adalah bukan pada saat kami COVID ya, tapi malah yang saya pribadi saya merasakan sekarang ini bimbingan Tuhan semakin hari semakin nyata gitu ya. Saya semakin dipekakan 2-3 hari ini karena ternyata sembuh COVID itu ternyata masih ada efek yang lain imbasnya gitu. Nah itu saya alami, udah 2 minggu ini saya alami. Ternyata entah kenapa tiba-tiba saya drop gitu ya, dan rasanya letih, maunya tidur melulu. Awal-awalnya seperti itu. Dan saya pikir, oh ini karena mungkin saya kecapean, tapi
Sebelum-sebelumnya enggak pernah seperti ini. Nah, di situ udah mulai deh ya, maksudnya saya harus periksa apa, banyak masukan ini itu, sampai kita pusing sendiri mau periksa apa. Karena kita hanya capek gitu ya, capek. Tapi kalau dibawa tidur, maunya tidur setiap hari. Tapi kan kita punya tanggung jawab, pekerjaan, di dalam keluarga, yang nggak bisa kita lalai gitu. Akhirnya saya mulai cek beberapa hari dan saya merasa bahwa saya pikir orang-orang kan mengalami COVID mungkin yang sedih atau seperti apa ya, tapi kemarin itu saya merasakan sesuatu yang beda karena ya itu saya bilang mungkin grafiknya bisa dikatakan naik turun, tapi saya merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing. Contohnya Tuhan bukan hanya membimbing ya, Tuhan memberikan mujizatnya. Buat papa mama saya juga diberikan kesembuhan. Yang tadinya saya ngeri buat mama saya gitu ya. Tapi saya lalu ini nggak terlalu gimana gitu. Tapi yang 2 minggu ini yang saya rasa cuman ngantuk, tapi saya mengeluarkan banyak waktu untuk periksa ke sana ke sini, terus banyak uang juga untuk cek ulang apa sih yang ini gitu, yang membuat saya seperti ini sehingga saya mau melakukan aktivitas itu berpikir 2 kali gitu. Untuk bernyanyi aja kayaknya susah gitu loh, capek rasanya. Nah itu yang saya rasa aduh Tuhan kenapa ya begini, tadinya gue baik-baik aja nih, tapi kok sekarang jadi begini gitu kan. Nah 2-3 hari ini pada saat saya nggak bisa tidur ya, bawaannya kan nggak bisa tidur mulu. Terus saya refleksi tuh, saya buka janji-janji Tuhan tuh apa aja sih gitu kan. Saya tagih janji Tuhan gitu loh. Saya janji Tuhan berjanji banyak sama saya dan gue udah baik-baik aja Tuhan, gue mau melangkah lebih, gue mau running fast gitu ya, gue mau berlari lebih cepat mengejar ketinggalan-ketinggalan yang lalu gitu. Tapi ternyata Tuhan kasihnya sesuatu yang berbeda. Nah, saya ngerasa bimbingan Tuhan apa? Ternyata 2-3 hari ini saya buka-buka lagi janji-janji Tuhan yang Tuhan janjiin buat hidup saya seperti ini dan saya menemukannya banyak. Ternyata saya lebih aware kepada hal di luar yang bukan dari pribadi saya. Dan Tuhan mau saya memperbaiki pribadi saya, artinya saya harus fokus ke diri saya sendiri. Saya harus banyak istirahat, saya harus Tuhan maunya apa gitu. Saya berpikir terus, Tuhan job saya di depan udah banyak gitu loh. Dan saya banyak meng-cancel gitu pekerjaan juga hal yang lain yang tadinya saya baik-baik aja dan saya semangat menjalaninya, tiba-tiba saya harus cancel banyak hal. Terus saya juga harus ke dokter sana sini untuk nanya yang nggak ada apa-apa jadi sekarang jadi takut gitu loh, jadi takut. Tapi 2-3 hari ini Tuhan berikan peneguhan banyak gitu ya. Apa yang kita manusia itu banyak yang dipikirkan, tapi Tuhanlah yang mempunyai rencana itu dan Tuhan mau saya masuk ke dalam rencananya Tuhan apa sih, mau bawa saya seperti apa. Mungkin 2 minggu ini sampai hari ini saya belum bisa tidur lelap ya. Mungkin kalau orang-orang bisa tidur 7-8 jam ya awal-awalnya saya bisa tidur, maunya tidur mulu tapi belakangan berbalik gitu. Berbalik mungkin hanya bisa tidur 2-3 jam lah ya, maksimal 4 jam lah. Dan saya harus berdebar-debar lah segala apa itu karena ternyata dicek lagi HB-nya drop. Dan ternyata nggak sampai situ. Dokter suruh periksa ini dan saya harus menjalani step by step-nya gitu. Tapi puji Tuhan hasilnya step by step baik gitu loh. Tapi saya ngerasa apa sih something wrong diri saya, Tuhan maunya apa. Nah itu Tuhan banyak ajarin saya bahwa ketika saya mau melangkah, memikirkan orang lain, atau saya mau melakukan hal yang baik bagi orang lain, maka saya harus perhatikan diri saya sendiri dulu. Itu yang saya dapat. Banyak peneguhan di Alkitab yang memberikan saya kekuatan ya. Pada saat saya nggak berdaya, lemes gitu ya. Buktinya malam ini, saya tadi bilang sama Ko Thomas, saya hadir nih Ko Thomas. Saya bilang, padahal tak berdaya sebetulnya. Terus saya ngeliat Cici nyanyi gitu, saya pengen nyanyi gitu loh. Saya pengen ada di situ, tapi memang nggak berdaya ya, rasanya lemes. Nah, tapi udah beberapa kali menjalani infus,
saya lebih segar hari ini dan lebih kemarin saya yang jalanin saya yang kedua, saya lebih positif lagi, berpikir bahwa oh banyak hal yang Tuhan mau saya rubah gitu loh. Dan saya bersyukur dengan bimbingan Tuhan, saya harus bayar mahal gitu ya untuk waktu saya dan lain sebagainya. Tuhan sedang membentuk saya seperti ini, saya bersyukur banget. Banyak yang saya harus koreksi ternyata dari dalam pribadi saya. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur melalui hari-hari yang saya lalui, meskipun kadang segala macam, tapi saya merasa ini Tuhan tuh mau bicara yang lain mungkin untuk pribadi saya dan saya ngerasain dan saya selalu bersyukur hingga saat ini bahwa Tuhan membimbing saya melalui apa yang saya alami 2 minggu terakhir ini. Itu aja sih yang saya bisa refleksiin. Terima kasih Bu Eva. Mungkin ada yang lain? Sampai jam berapa ini Bu? Sembilan ya. Mungkin ada tambahan yang lain? Kesaksian Ibu Eva sangat menguatkan kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayo, siapa yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita tutup sampai di sini. Atau masih ada? Dari 19 tidak ada suatu pertanyaan apapun. Ya, saya sharing aja. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Yoni. Pak Yoni. Iya. Dulu satu keluarga kami juga kena COVID ya. Cuma yang menguatkan saya aja. Boleh gak? Boleh. Penyanyi itu 2 kali berdoa. Ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, lagu itu yang sering saya nyanyikan sehingga ya bertahan lah sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, pengajaran ini sampai di sini. Saya akan tutup dengan doa, boleh? Iya, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam yang telah Engkau berikan pada malam hari ini. Untuk pertemuan ini Tuhan, ini adalah rencana Engkau Tuhan untuk membimbing kami, untuk mencari Engkau lebih dalam lagi, agar kami menjadi murid yang Engkau kehendaki. Pimpin kami terus Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dengan kuasa kasih-Mu, agar kami melangkahkan kaki kami, dipenuhi dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan tutur kata kami ini juga selalu membawa berkat buat banyak orang, karena Engkau meraja dalam diri kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang iri, egois yang tinggi, tapi biarlah kami sebagai murid yang taat akan pimpinan dan bimbingan-Mu Tuhan. Agar kami bisa menjadi terang buat sekeliling kami, agar kami juga bisa mengajak orang di sekeliling kami semakin dekat dan semakin mencintai Engkau. Dan yang lebih utama lagi Tuhan, untuk semua yang hadir di sini, semakin sering membaca surat cinta-Mu, agar surat cinta-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, untuk pengajaran tadi, dan juga untuk yang mendengarkan tadi Tuhan. Kau tambah-tambahkan berkat-Mu, Kau tambah-tambahkan pula roh kebijaksanaan Tuhan, agar kami semua di sini menjadi murid yang Engkau sayangi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mundur dulu, boleh? Boleh, ya. Terima kasih Bu Odelia. Ya, Terima kasih Bu Odilia. bila tidak Bu berkenan. Odilia, sehat selalu. Amin. Tuhan Amin. memberkati. Amin. 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 Tuhan memberkati Ibu juga. Amin. Kami permisi ya. Ya.